Jangan terlalu sering mendesak atau mempertanyakan apa yang sudah Yesus berikan kepadamu. The question is, apa yang sudah kamu berikan karena Yesus? Culprit, pace bene, masih demi culpa. Saya ingin menjadi Kristen yang hidup nyaman, tidak terbebani. Saya menemukan kalimat itu di salah satu komentar. Ada kekeliruan. Yesus kita jadikan sebagai pemuas kerinduan kita akan pertolongan. Kita jadikan sebagai opium. Ketika saya capek, saya meminum Yesus, lalu saya sehat lagi. Ketika saya sedang stres, saya memakan pil Yesus, lalu saya sembuh, lalu bekerja lagi. Ketika saya kurang tidur, saya meminum pil Yesus, lalu saya makan, lalu saya bisa tidur lagi. Yesus tak lebih dari pemuas keinginan-keinginan kita, atau penyembuh luka-luka kita, atau pelengkap dikala kita kekurangan. Yesus menjadi subordinasi atas diri kita. Ini saya, dan ini Yesus yang akan selalu menopang saya. Dan kita digiring pada konsep itu lewat khotbah-khotbah, lewat permenungan-permenungan. Apakah itu salah? Tidak juga, tapi tidak seimbang. Mengikut Yesus membuat kita bukan hanya mengecap yang enak, juga ikut menderita. Coba kita renungkan dalam jalan salib itu ya. Di sana jelas dikatakan bahwa kita juga ikut memikul salib. Dan ini kekeliruan ketika kita menganggap Yesus sebagai pemenuh kebutuhan kita. Wah, kamu akan diselamatkan, kamu akan dikuatkan. Lalu suatu waktu ketika kamu tidak kuat, Yesus di mana? Gitu ya. Dan ini sepertinya harus diantisipasi dalam setiap permenungan kita, pemikiran kita tentang Yesus itu. Ada banyak tekanan yang justru bisa kamu dapatkan karena mengikutnya. Ada yang mengeluh, kalau dua lingkungan itu banyak pengeluaran. Itu salah satu manifestasi dari keluhan itu. Mengapa ada dua lingkungan? Ya karena ada umat beriman. Umat beriman ini siapa? Yang mengikut Yesus. Ada dua lingkungannya. Jadi membuat penderitaan. Jadi teringat saya apa kata-kata Presiden Amerika yang dulu. Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakanlah apa yang sudah kamu berikan kepada negara. Nah, kalau kita coba adopsi pernyataan ini, jangan terlalu sering mendesak atau mempertanyakan apa yang sudah Yesus berikan kepadamu. The question is, apa yang sudah kamu berikan karena Yesus? Apakah untuk Yesus? Apalagi yang dibutuhkan Yesus dari kita? Apakah Yesus membutuhkan kita dalam arti dia tergantung kepada diri kita? Tidak, barangkali tidak. Tetapi apa yang kita berikan karena kita mengikut Yesus. Dan tuntutan ini diberikan kepada kita semua. Sehingga tidak terjadi lagi apa yang dikatakan oleh Karl Marx, bahwa agama menjadi opium, menjadi candu yang memabukkan, yang membuat kita kebal terhadap rasa sakit, membuat kita sanggup menderita, karena ada Yesus yang memberikan keselamatan. Yesus tidak hanya memberi keselamatan, dia juga memberikan persoalan. Untuk apa dikatakan ini? Apakah untuk mendiskreditkan Yesus? No. Karena kenyataannya jalan menuju kebahagiaan itu terjal, katanya begitu ya. Jalan sempit, berdesak-desakanlah. Kalau kamu mau masuk lewat lubang jarum, seekor unta itu harus mengelepaskan beban-bebannya. Lubang jarum ini adalah gang kecil, unta itu membawa barang besar. Kamu harus melepaskan kenyamanan, comfort zone-mu. Harus kamu coba uji atau supaya tidak hanya merasakan yang nyaman-nyaman itu. Maka seringkali ketika mengikut Yesus, saya mendapatkan apa? Saya akan selamat. Ketika ada persoalan, apakah saya keliru telah mengikut Yesus ini?
Dan kita pun digiring pada pemikiran itu. Kita hanya sibuk memikirkan Kristus yang bangkit, tapi kita lupa tentang Yesus yang menderita. Kristus yang bangkit. Kita, wah, ada keselamatan, ada kemenangan, ada gloria, kemuliaan, kegemilangan. Lupakah kita bahwa sebelum Paskah ada Jumat Agung? Sebelum kebangkitan ada kematian. Sebelum kematian ada sengsara, ada ujian, ada cobaan. Dan itu sudah ditunjukkan oleh Yesus sebagai role model kita untuk menghadapi segala persoalan. Nah, maka ini bukan opium. Yang saya mau katakan, ini bukan opium yang membuat kamu semakin mabuk karena mengikut Yesus, tetapi justru mudah-mudahan membuka penglihatan kita bahwa perlu dipertanyakan apa yang sudah aku berikan karena mengikut Yesus. Kalau kita menghabiskan waktu kita memikirkan apa yang sudah kudapatkan dari Yesus, dan suatu waktu ketika kamu tidak mendapat apa-apa menurut keyakinanmu, kamu hilang, lepas di tengah jalan, tersesat. Karena ternyata Yesus tidak seperti yang diwartakan orang-orang, bahwa Yesus itu seolah-olah hanya memberi kesenangan, kepuasan batinmu. Tapi dia juga memberikan tekanan kepadamu, lepaskan siapa yang tidak meninggalkan ayah ibunya, lepas dari comfort zone-nya. Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Bagi siapa yang mengikut aku tetapi menoleh ke belakang, ia tidak layak kepadaku. Ada syarat yang harus kita ikuti. Totalitas, integritas dalam diri kita. Dan ini perjuangan setiap orang. Maka seperti saya sudah pernah katakan di beberapa video, berniat mengikut Yesus tidak membuatmu menjadi kebal terhadap dosa. Kamu akan tetap melakukan itu karena itu tendensius, kecenderungan untuk berdosa kita ada, concupiscencia. Dan cara kita menghadapi kecenderungan ini yang membuat kita semoga saja berbeda dari yang tidak mengikut Yesus. Karena Yesus menawarkan jalan bagaimana untuk menerima penderitaan, bahkan kalau itu karena orang lain. Tidak diajarkan kepada kita bagaimana supaya tidak menderita, supaya lepas dari kecenderungan untuk menderita ini, berdosa. Tetapi bagaimana kita kokoh, jatuh untuk bangkit lagi, jatuh lalu bangkit lagi, jatuh lalu bangkit lagi. 3 kali dalam perhentian jalan salib itu sangat simbolik. Terlepas apakah itu historis atau tidak, itu bisa kita bicarakan dalam konteks lain. Tetapi 3 kali menunjukkan satu keadaan yang terulang-ulang, yang berlangsung selalu, senantiasa. Tetapi dia bangkit. Nah, ini pengajaran bahwa kita tidak menderita. Penderitaan tetap ada. Tetapi bagaimana kita menghadapi itu? Mengikut Yesus memberikan salah satu solusi. Dan solusi ini yang kita pandang baik. Demikian video singkat. Semoga berguna. Dan pace e bene.